nama negara lah. Saya kira dengan mengajar di lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan semacam Lemhanas, kementerian, mahasiswa, tentu itu sudah jasa dong bagi peradaban negara ini ya. Tapi ada yang menarik. Pak Rocky pulang dari Paris bawa emas. Coba cerita dong, kenapa tiba-tiba jadi manjat tebing gitu ya? Urusannya apa yang sama filsafat sama... Ini saya dari awal sebetulnya nggak tertarik pada politik tuh. Ini juga kecelakaan. Saya ngajar bertahun-tahun. Saya aktif di LBH, tapi LBH kan bukan lembaga politik, lembaga riset hak asasi manusia. Lalu tadi satu waktu orang minta saya kasih komentar untuk Pak Karni Ilyas waktu itu. Saya kasih komentar lalu jadi itu. Tapi saya selalu anggap bahwa yang saya ucapkan itu kan analisis tuh. Karena itu setelah saya mulai bosan ini mondar-mandir di talk show yang sebetulnya ya sama kayak Dedi itu. Saya udah istirahat 1 bulan. Ya, itu lama-lama bosan gitu kan. Oke, saya balik lagi naik gunung. Karena dari awal saya suka naik gunung tuh, bolak-balik ke Himalaya tuh, pergi ke Eropa nyari gunung es itu. Lalu saya diundang untuk membesarkan panjat tebing. Saya oke, kalau begitu. Dengan Mbak Yeni ya? Dengan Yeni Wahid di situ. Jadi oke, gue bantuin tuh. Jadi saya jadi senang di situ karena itu ya habitat saya kan. Dan tapi ini hobi aja atau sebenarnya cerminan dari inner thought nih? Kenapa manjat tebing? Apa yang bisa didefinisikan dari situ? Apa memang Bung Rocky suka sesuatu yang keras dan menantang sehingga kok tertarik panjat tebing gitu? Kan kalau kita ada di tebing itu atau di puncak bukit itu, kita tahu bagaimana gravitasi itu akan mempermainkan kita. Bagaimana angin itu akan kadang-kadang merasa ini angin manggil kita untuk terjun kan. Jadi sensasinya betul-betul semacam orgasme berkali-kali gitu. Secara batinnya, bahkan secara konseptual kita mau merasa ini format saya apa sebetulnya di dinding itu kan. Melekatkan tangan di situ, lalu tergores sedikit. Jadi ada kenikmatan untuk merasakan keadaan tragis. Kita sebut itu keadaan tragis. Jadi eksistensi kita juga diuji ketika real kita mengalami jebakan-jebakan. Kalau misalnya tiba-tiba suhu dari -6 langsung drop jadi -20 itu karena pengaruh angin, kan kita langsung merasa sensasinya tuh. Kalau lagi tersesat di hutan, tiba-tiba apelnya tinggal 1 dan kentang itu bagaimana caranya nih supaya bisa bertahan 3 hari. Di satu sisi, berarti Bung Rocky ini mirip sama Pak Jokowi juga kalau begitu. Sebagai, cuma bedanya bahwa Bung Rocky manjat tebing sama gunung, Pak Jokowi kan manjat tangga kekuasaan, luar biasa. Nikmatnya beda tuh. Tangga kekuasaan itu mesti ada yang tepuk-tepukin. Oh gitu. Supaya makin kalau ini enggak ya. Kalau ada yang tepukin kita justru kesel tengah konsentrasi itu. Jadi oke, silakan Pak Jokowi terus manjat kekuasaan. Jadi itu bagian dari upaya untuk terus membuktikan bahwa diri relevan atau melarikan diri dari dunia nyata. Sebetulnya kadang-kadang melarikan diri itu. Karena merasa aduh ini pusing udah. Jadi setiap kali pusing ya siapa sih langsung naik gunung hiking gitu kan. Itu re-energizing ourselves gitu.